Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarina Permata Eva dari kelas 3 BTC dengan nomor BP 1801052012. Nah, pada kali ini Saya akan menjelaskan laporan praktikum 3 yaitu desain sistem secara optik. saya akan berusaha menjelaskan laporan praktikum SKSO saya pada bab 3 yang berjudul desain sistem secara optik. Nah, di sini tujuan percobaannya yaitu mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Mampu memahami parameter penyebab terjadi loss pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain serat optik. Nah, di sini saya jelaskan teori penunjangnya, yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem secara optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung secara optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkahnya dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Nah, pertama yaitu langkahnya menentukan loss daya minimum sistem, yaitu loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan adalah sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit, yaitu yang pertama, loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, atau sesuai standar optik pabrik yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. Yang kedua, loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang ketiga, sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum pada sistem. Yaitu loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Yang kedua, perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Yang ketiga, loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Nah, langkah yang ketiga yaitu tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan peralatannya, yaitu ada laptop atau PC desktop, yang kedua kalkulator, yang ketiga kertas. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram pengukurannya, yaitu yang pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada kotak pemancar. Nah, yang A, B, C, D ini ada kegunaannya. Dan di sini ada juga kotak penerimanya. Di sini juga ada konektor, sambungan fusi, dan konektor. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu saya jelaskan panjang serat optik A yaitu 10 meter, 15 meter, 20 meter. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter. Panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBA. Nah, di sini ditanya yaitu daya minimum pemancar. Nah, kita
Langsung saja masuk ke perhitungannya. Kita masukkan ke dalam rumus seperti saya contohkan di sini ya, saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah loss total panjang secara optik. Total panjang secara optik X loss dikali loss secara optik per kilometer. Dimasukkan angkanya dan nanti didapat hasilnya. Nah, hasilnya. Nah, ada juga loss total konektor, dimasukkan dengan rumusnya dan nanti terdapat hasilnya. Dan juga ada total loss daya minimum, yaitu rumusnya sigma total loss, yaitu ada secara optik, konektor, dan sambungan fusi. Dan langkah yang kedua yaitu loss daya minimum, yaitu dengan rumus sigma loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Dimasukkan nilainya dan didapatkan hasilnya. Seperti ini. Nah, langkah ketiga yaitu daya minimum pemancar. Sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, dimasukkan rumusnya, nilainya kepada rumus, yaitu rumusnya sigma daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Dan didapat hasilnya ini. Dan yang gambar kedua ada sama tapi dengan jarak yang berbeda-beda panjang. Dengan panjang di sini secara optik A 10 meter, yang B 150 meter, yang C 4000 meter, yang D 10 meter. Loss secara optiknya 1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2 dB per kilometer. Loss konektornya 1 dB, loss sambungan fusinya 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. Nah, dan yang ditanya sama dengan yang saya jelaskan di atas tadi, dan dimasukkan dengan langkah-langkah yang ada, dan dimasukkan nilainya kepada rumus yang sudah ada, dan nanti hasilnya didapatkan seperti ini. Ada loss total panjang secara optik, loss total konektor, loss total sambungan fusi, dan juga ada total loss daya minimum, loss Pmin, dan selanjutnya langkah 2 yaitu loss daya maksimum. Rumusnya sigma loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Dimasukkan nilainya dan didapat hasil. Sama dengan langkah kedua tadi, di sini daya minimum pemancar dengan rumus sigma daya minimum penerima ditambah total loss maksimum dan didapat hasilnya. Nah, di sini kita lanjutkan dengan yang ketiga atau yang C, dengan hitunglah panjang secara optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Di sini ada panjang secara optik A sebesar 50 meter, yang C 50 meter, loss secara optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB. Daya minimum penerima dengan nilainya min 10 dBm, min 25 dBm, min 30 dBm, dan daya output pemancar min 12 dBm. Dengan faktor aging nilainya 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Dan yang ditanya panjang secara optik B. Nah, kita untuk mencarinya dapat kita lakukan dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan dengan yang tabel sebelumnya, yaitu kita cari nilainya hasil dari loss daya minimum, daya tersedia, panjang secara optik B, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Dan yang
Keempat yaitu hitunglah panjang secara optik B bila daya output pemancar kita dirubah-rubah. Nah, di sini selanjutnya yang keempat yaitu hitunglah panjang secara optik B bila daya output pemancar kita berubah-ubah. Di sini sudah ada keterangannya yaitu seperti ini dan ditanyanya panjang secara optik B. Langsung saja dengan perhitungannya. Dengan kita cari ada loss daya minimum, daya tersedia, panjang secara optik, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah. Dan yang kelima yaitu hitunglah loss secara optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Nah, di sini keterangannya. Dan sama seperti yang telah jelaskan dengan langkah-langkahnya. Nah, di sini sampai dengan nilainya kita dapatkan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data yang telah saya praktikumkan. Pada percobaan praktikum kali ini membahas tentang pengukuran hasil desain sistem secara optik. Pada diagram pengukuran dapat dilihat ada 5 hitungan, yaitu menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah, menghitung daya minimum pemancar bila loss secara optik dirubah-rubah, menghitung panjang secara optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah, menghitung panjang secara optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah, menghitung loss serat optik bila panjang serat B kita rubah-rubah. Dapat dilihat bahwa dari solusi yang telah kita kerjakan, yang pertama adalah menghitung loss daya minimum, lalu menghitung loss daya minimum, menghitung daya tersedia, lalu menghitung daya serat optik. Yang pertama menghitung perhitungan loss daya minimum dengan menggunakan rumus total secara optik sama dengan total panjang secara optik dikali loss secara optik per kilometer. Total konektor yaitu sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor. Loss total sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi. Total daya minimum adalah sigma total loss dikali secara optik, konektor, dan sambungan fusi. Yang kedua, menghitung loss daya maksimum dengan menggunakan rumus sigma loss daya minimum ditambah aging, ditambah perbaikan, ditambah cadangan. Yang ketiga, menghitung daya minimum pemancar dengan menggunakan rumus sigma daya minimum penerima ditambah total loss maksimum. Jadi kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem syarat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Yang kedua, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai maksimum, yaitu menentukan loss daya minimum sistem, menentukan loss daya maksimum sistem, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.